Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Desi Puspita. Hari ini aku mau ngintilin Pak Su kerja karena kebetulan di video sebelumnya ada yang request pengen lihat sekitaran kompleks perkebunan ya. Jadi perumahan aku itu pengen dilihat itu gimana perumahannya dan gimana perumahan asistennya. Nah, aku ngintilin Pak Su sore-sore begini karena kebetulan kalau sore itu kan yang kerja kantor habis ya, maksudnya pulang gitu, jadi aku bisa leluasa kan syuting sana syuting sini gitu. Jadi ini mau ngintilin Pak Su dulu, mau ke mau ceklo apa namanya, absen ya, mau absen dulu masuk jam kerja. Kemudian nanti aku akan tunjukin Pak Su kerja di mana dan sekilas aja perumahan asistennya di mana dan gimana gitu ya. Karena kalau aku masuk ke rumah ibu-ibu asisten itu segen cuy ya, kita ini karyawan biasa tuh syuting itu kan nggak enak ya, segen gitu. Jadi kita nanti lewat depan rumahnya aja, oke? Mulai dari tentunya rumah aku dulu ya. Jadi sekitaran rumah aku, ini rumah tetangga aku. Jadi rumah tetangga aku ini tepat di depan rumah aku ya. Jadi gimana ya ngomongnya? Ya emang tepat di depan rumah aku, dan rumah kami ini ada di ujung. Posisinya itu di samping jalan dan di depan juga jalan gitu ya, di ujung banget. Dan inilah penampakan rumah aku ya. Dan ini rumah tetanggaku. Kebetulan tetanggaku ini dia sering masuk ke dalam vlog-vlog aku ya. Kemarin dia pernah make upin aku karena emang konten pertama aku adalah make up. Kemudian dia juga pernah aku make upin. Dan kita pernah undangan bareng ya di nikahan mantan murid aku. Nah, ini suaminya rajin nanam-nanam gini, hidroponik. Karena katanya yang kalau pakai nutrisi itu hidroponik ya. Jadi ini kayaknya hidroponik berarti karena suaminya itu menggunakan nutrisi yang beli-beli gitu, biar tanamannya sehat gitu ya. Dan aku mau tunjukin bedanya rumah tetangga aku ini yang suka aku panggil Sai dengan rumahku gitu. Jadi bedanya hanya ada di wastafel ya. Nanti aku akan coba masuk ke dalam rumahnya dan akan aku tunjukkan perbedaannya gitu. Nah, kalau rumah aku ini aku cat sendiri. Yang lain sih nggak gini warnanya ya. Ini aku cat sendiri abu-abu. Kemarin Pak Surajin ya bantuin aku ngecat luar. Ini halaman sekitar aku. Jadi emang pas di pinggir jalan gitu. Yang sampingnya ya pas di pinggir jalan. Nah, ini juga Pak Surajin dulu ya. Dulu rajin banget nanam-nanamin pohon-pohon dan sekarang pohonnya udah siap panen. Jadi kalau lagi musim mangga kita juga ngerasain yang namanya mangga gitu. Dan kalau lagi musim jambu air kita juga ngerasain yang namanya jambu air. Dari samping itu ada ayunan dari jaring ya. Rumah tetangga aku itu rumahnya sebenarnya sama ya, lurus juga, tapi rumah beliau ini disekat. Nah, ini ramai karena emang mau ada akreditasi di sekolahnya. Kebetulan tetangga aku itu kepala sekolah TK gitu ya. Jadi emang lagi sibuk-sibuknya nih karena mau ada akreditasi. Nah, ini kamarnya juga dua sama kayak aku. Dan karena ruangannya itu disekat, jadi kelihatannya sempit. Nah, ini ruangan yang disekat ini adalah buat ruangan kerja beliau gitu. Beliau tuh suka nerima fotokopi, print outan tugas-tugas anak gitu-gitu. Nah, oh ya, foto juga ya. Karena kan tetangga aku ini adalah Andam, perias pengantin. Nah, ini dapur yang aku bilang. Jadi dapurnya itu nggak ada wastafel, hanya disediakan meja kompor. Nah, ini ya. Jadi kalau aku itu punya wastafel gitu dari perumahan yang disediakan gitu. Sementara rumahnya tetangga aku itu nggak pakai wastafel gitu, hanya meja kompor aja. Jadi ya bersyukur lah ya gitu kan dikasih wastafel. Jadi kan kalau nyuci piring nggak susah gitu ya. Nah, ini udah sampai tempat kerjanya Pak Su ya. Jadi ini kantor emplasmen Su. Jadi Pak Su itu suka kerja di sini. Ada 2 genset yang dijaga. Nanti satu lagi aku tunjukin. Ini yang di genset emplasmen. Jadi perkebunan ini punya, biasa ya kalau orang kebon tuh biasanya tahu ya, anak-anak kebon. Jadi cakep ya, cakebon tuh pasti tahu kalau
perkebunan itu selalu punya pabrik, kemudian ada divisi gitu. Kalau di PTPN kan afdealing ya, afdealing 1, 2, 3, 4 sampai 8 gitu. Kalau di sini tuh divisi 1, 2, 3, 4, 5 gitu-gitu. Nah, jadi kebetulan aku tinggal di kompleks perumahan pabrik karena suami aku dulu operator pabrik ya, sampai sekarang sih operator pabrik ya. Yang di sini nih kantor besar gitu istilahnya. Kalau anak kebun pasti ngerti deh, kantor besar, kantor besar gitu tuh pasti ngerti. Nah, ini kantor besarnya, kantor pusat gitu ya. Nah, kantor pusatnya ini dikelilingi oleh hutan cemara. Hutan ya, pohon cemaranya banyak banget di sini dan tanamannya seger banget deh di sini. Nah, itu di depan-depannya itu perumahan asisten. Nanti kita lewat di depan rumahnya karena kalau dari jauh nggak kelihatan. Jadi emang ini pusat di sini ya, dekat dengan pelabuhan, dekat dengan pasar desa. Nah, ini aku shoot dulu, aku zoom. Kalau di situ tuh rumah manajer, asisten, kemudian ada lapangan tenis yang sekarang beralih fungsi ya. Kalau dulu tuh waktu masih jaya-jayanya si PT ini, itu dulu suka dijadikan tempat ngumpul-ngumpul para pejabat ya, asisten-asisten, manajer gitu, buat main tenis gitu karena agak berguncang gitu perusahaan dan sempat ada pemecatan besar-besaran. Sekarang bangkit lagi dan itu dialih fungsikan. Kalau dulu nggak bisa sembarangan orang masuk karena itu memang wilayah asisten. Sekarang itu banyak anak-anak yang menggunakan itu sebagai lapangan futsal. Jadi beralih fungsi dari lapangan tenis menjadi lapangan futsal ya. Oke. Ini jadi ini kantor besarnya ya. Nah, di situ tuh aku nih jalan menuju gensetnya Pak Su. Genset Pak Su ya, bukan genset PT yang ada di kantor besar ini yang suka dijaga Pak Su. Jadi aku kemarin mau cerita ya kenapa aku bisa tinggal di sini gitu. Sekilas aja aku ceritain karena sebenarnya nggak penting banget ya cerita aku. Kenapa aku bisa di sini? Aku itu sebenarnya sama Pak Su kenal lewat telepon. Jadi zaman dulu tuh belum ada yang namanya WhatsApp, belum ada yang namanya Instagram, Facebook tuh belum ada. Karena aku kenalan dengan Pak Su itu tahun 2005 gitu. Jadi dari tahun 2005 aku dikenalin sama temanku yang kebetulan suaminya kerja di sini dan dia kuliah itu satu kos dengan aku gitu ya. Jadi kita lewat by phone, kemudian nggak tahu, aku nggak mikir kalau jodoh ya, karena aku pikir jauh telepon ini gitu ya, aku saut-sautin aja nggak mungkin jodoh gitu. Ternyata Allah berkata lain dan aku berjodoh dengan Pak Su yang sekarang membonceng aku ya. Ini sekarang lagi boncengan naik motor. Dan kita mau lihat nih, balik lagi nih ke video ya. Kita mau lihat perumahan asisten. Nah, ini perumahan asisten juga. Ya, ini kosong ya. Karena emang semenjak PHK besar-besaran itu banyak yang udah kosong rumahnya. Nah, ini yang aku bilang lapangan tenis yang beralih fungsi jadi lapangan futsal. Jadi sekarang anak-anak umum tuh bisa pakai gitu. Kalau dulu nih emang terlarang banget ya, tempatnya keramat gitu karena hanya buat pejabat-pejabat PT aja yang boleh pakai gitu ya. Karena setiap sore pasti mereka pakai. Nah, kalau yang ini itu rumah manajer ya. Rumah manajer PT ini. Setiap rumah-rumah yang ada pos satpamnya itu berarti rumah pejabat yang paling tinggi di sini. Nah, ini ya ada pos satpamnya juga tuh. Kalau yang ini tuh rumah asisten, ini juga kosong rumahnya. Tadi aku tanya Pak Su, ini kosong katanya. Karena aku nggak pernah main kemari ya, jarang gitu, paling lalu lewat gitu aja. Nah, ini juga perumahan asisten. Jadi sepanjang ini tuh perumahan asisten. Nah, kalau yang ini tuh balai pertemuan buat karyawan, balai pertemuan buat asisten-asisten dulu di sini. Jadi mereka tuh dulu suka karaokean di situ ya, tapi sekarang udah nggak berfungsi lagi kayaknya karena emang udah sepi. Ini asisten juga. Nah, ini dia juga ya. Jadi aku nggak ngitung ya tadi berapa jumlah rumah asisten di sini. Kalau nggak salah ada sekitar 7 atau 8 rumah ya. Tapi nggak berisi semua karena emang ada yang kosong. Gitu. Nah, ini aku mau tunjukin mes. Jadi mes PT ini digunakan kalau ada tamu misalnya. Karena ini PT yang pakai tanam saham gitu, apa sih namanya ya kalau PT itu? Jadi kadang-kadang pemilik saham itu datang ya, atau
kadang-kadang ada tamu gitu, tamu-tamu penting tuh ada di sini ya, maksudnya tidurnya di sini gitu. Ini namanya mes, kita sebutnya begitu. Dulu ini sebenarnya mesnya udah ada dari zaman Belanda sih kata suami aku ya. Jadi ini dirombak, tadinya tuh mesnya rumah panggung gitu, ini dirombak habis ya, jadinya seperti ini. Dan tahu nggak, ini view-nya bagus banget di sini karena emang langsung berhadapan dengan laut. Nah tuh ya, laut. Jadi kita tuh langsung ngeliat laut gitu, bangun tidur ngeliat laut gitu ya, laut yang biru, laut yang cantik. Nih bagus banget, bagus banget di sini. Dan di sini itu kadang-kadang suka dijadikan anak-anak SMA atau anak-anak SMP yang bikin tugas. Kayak kemarin ya, aku nyuruh murid aku bikin tugas nyanyiin lagu Sistem Periodik Unsur. Mereka tuh buatnya di sini ya. Jadi aku ada share tuh di video-video aku yang dulu-dulu aku suka nge-share kegiatan murid aku atau tugas-tugas dari murid aku tuh. Nah, mereka ada tuh salah satu tim atau grup yang syutingnya di sini gitu. Kalau nggak salah nyanyi Sistem Periodik Unsur golongan 1A dan 2A. Ya, aku kasih tugas. Nanti linknya aku cantumin di atas ya. Nah, itu di bawah itu jalan ya. Jadi nanti kita lewatin itu juga. Biasanya jalan itu suka dijadikan buat tempat nongkrong anak-anak gitu. Kalau Tanjung Pinang punya tepi laut, kita juga punya tuh di pulau ini. Jadi bedanya kalau tepi laut di Tanjung Pinang itu kan banyak yang jualan ya. Di sini tuh nggak ada yang jualan. Jadi anak-anak nongkrong, beli jajan di warung, terus ngumpul-ngumpul di situ gitu. Jadi kita tuh nggak punya tempat hiburan yang banyak di sini ya. Ini bawah mes gitu. Jadi kalau kita bilang mau ke bawah mes ya itu berarti tadi tempatnya di bawah itu di jalan. Nanti kita lewatin juga dan kita lihat anak-anak banyak yang nongkrong di situ ya. Nah, ini di belakang mes ini ada rumah penjaga mes. Itu rumah karyawan ya. Nah, kalau yang ini rumah asisten juga. Jadi rumah asistennya itu berpencar-pencar ya, nggak numpuk di satu tempat. Uh, mungkin karena nggak cukup gitu ya. Ada asisten baru pada waktu itu kan masih jaya-jayanya ya. Ada asisten baru nambah-nambah gitu. Jadi mereka bangun-bangun tempat yang baru gitu. Nah, ini kita mau ke bawah. Tapi karena motornya nggak ada rem ya, harusnya kita mau ke kiri, jadi Pak Su ambil kanan dulu, karena motornya ini remnya blong. Jadi takut nyebur ke laut ya, jadi kita ambil kanan dulu. Nah ini juga punya perusahaan tuh, ada Babin Kamtipnas ya, kantor gitu, kantor polisinya gitu. Nah ini kita mau balik ya, udah putar arah. Maaf ya, remnya blong tuh, tadi kita takut nyemplung ke laut. Nah ini yang aku bilang, jadi anak-anak tuh pada nongkrong di sini, ngabisin waktu ya, pada duduk-duduk manis gitu memandang laut. Nah ini juga nih, ini murid aku nih tuh dada-dada dengan aku. Perasaan jadi guru ya, padahal udah jadi TU nih sekarang, perasaan masih guru aja nih nyebutnya murid-murid. Nah itu yang di seberang sebenarnya ada juga perkebunan ya, tapi ini yang kelihatan adalah perumahan kampung. Jadi ini perumahan pesisir, rumah-rumah di laut gitu. Dan di sana ada perkebunan juga. Di sini itu adalah jembatan gitu, apa ya, jembatan atau bo gitu ya. Jadi orang suka mancing loh di sini dan dapatnya gede-gede ikannya. Nah ini aku mau ke genset yang satunya lagi. Jadi suami aku tuh kadang-kadang kerja di genset emplasmen dan genset pabrik. Nah ini yang aku bilang genset pabrik nih, karena emang sebenarnya dulu karyawan di sini ya, tapi karena sudah ada pemecatan besar-besaran itu tadi yang aku bilang, jadi tuh kerjanya jadi sana sini gitu. Nah ini kantornya, cuman sayang nih sudah tidak beroperasi lagi ya pabriknya gitu. Jadi pabriknya emang jadinya gini kosong gitu. Biasanya padahal udah banyak aja tuh yang kerja kan, karena pakai shift-shiftan. Jadi yang dipakai di sini hanya gensetnya saja, karena genset di pabrik ini untuk menerangi perumahanku. Jadi hidup dan matinya lampu itu ada di tangan Pak Su dan tim ya. Bukan cuma Pak Su aja sih operatornya, makanya aku bilang Pak Su dan tim.
gitu. Nah, itu gensetnya, genset ya, bukan genset Pak Su ya. Maksudnya itu genset yang suka dijaga Pak Su. Tuh Pak Su lagi absen-absen di sini, nulis-nulis nggak tahu deh ya. Ini kita mau pulang ya, di masjid di pabrik. Perumahan aku adalah perumahan baru. Jadi perumahan yang terakhir dibangun adalah perumahanku itu tadi, yang di bawah ya, rumahku dan rumah tetanggaku itu. Nah, kalau yang ini tuh perumahan lama. Jadi aku mau tunjukin ya, gimana isi perumahan lama. Kebetulan di perumahan lama ini di atas gang aku itu ada rumah kakak sepupu suami aku ya. Jadi nanti aku numpang buat syuting di rumahnya. Nah, ini dia, ini gang rumah aku dan rumah aku ada di paling bawah, no di paling bawah sekali. Gitu nih. Ini ya rumahnya. Nah, kita sampai di rajunan bunga ya, nggak kayak aku. Oke, ini aku mau masuk. Jadi rumahnya gini, ada ruang tamu, ada ruang keluarga. Nah, ini ruang tamunya, ada ruang keluarganya. Tapi kekurangan dari rumah lama ini adalah tidak disediakan dapur atau dapurnya itu adanya di luar. Jadi kalau mau dapurnya tertutup, mereka harus bangun dapur sendiri gitu. Kalau aku kan enggak ya, dapurnya udah disediain gitu, tinggal pakai. Nah, ini kamarnya 2 juga. Maaf ya gelap, belum hidup lampu nih, suami aku belum hidupin lampu karena emang belum jamnya. Nah, ini dapur yang mereka buat sendiri. Ini itu banyak yang kosong ya, jadi di pabrik ini banyak, perumahan pabrik ini banyak yang kosong. Jadi nanti kalau aku shoot gitu, rumahnya banyak yang kotor, sampah di mana-mana, itu berarti kosong rumahnya gitu. Oke deh, segini aja vlog dari aku untuk nunjukin gimana area perkebunan dan rumah di sekitar rumah aku, karena emang ini request ya. Dan aku minta maaf kalau videonya banyak yang ngeblur, banyak yang nggak bagus di sana sini, atau ada kata-kata aku yang kurang berkenan, karena aku juga dalam proses belajar. Terima kasih untuk like, komentar, dan subscribe-nya, dan terima kasih untuk yang setia nontonin video aku, baik yang 3 menit aman atau yang sampai akhir. Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.